Oke, balik lagi di unboxing by Majus Indonesia dan ada gua co-host magang yang Gue sebenarnya nggak penting produknya sih, yang penting mau lihat lu tampil depan kamera aja udah lucu. Tapi lagi gue digini semua loh. Hah? Begini semua. Gini apa sih? Oke aja. Berontak gitu ya. Tapi kalau gue pasti kalau ada yang komen ke gue atau nggak suka ke gue, pasti gue sangat open minded banget, sangat terima banget. Unboxing, membedah cerita secara terang-terangan dan dikemas secara santai. Edukasi, informasi, sampai penghilang frustasi ada di sini. Nah dulu gue belum kelar ngomong. kan di kompor ada. Kompor gue mau di So, jangan sampai ketinggalan. Setiap Rabu jam 9 malam live di YouTube channel Unboxing Podcast. Unboxing, mengunbox yang tidak ada boxnya. Sendiri tak perlu kau ragukan lagi. Majus Indonesia sebuah verifikasi. Oke guys, balik lagi di unboxing. Kita bakal mengunboxing yang tidak ada boxnya. Ini adalah berita isu yang lagi hangat di komunitas papers kita, di industri kita, tentang revisi PP 109 tahun 2012. Sudah hadir malam ini ada Om Garin. Nanti kita kenalan masing-masing ya. Ada Om Bebe, ada Om Maga, ada Om Johan sama Om Roy. Boleh kenalan dulu mungkin Om, dari Om Garin. Om Garin dari mana? Ya biar teman-teman tahu. Ya, gitu. oke. Saya Garin dari APVI sebagai Sekretaris Jenderal. Oke. Silakan Om Bebe lanjut. Saya BB dari API, Asosiasi Produsen Liquid Indonesia, sebagai ketua. Oke. Saya Aga dari API, Asosiasi Produsen Liquid Indonesia, sebagai sekjen. Oke, Om Johan. Saya Johan dari Aliansi Vapor Indonesia, ketua umum. Oke. Ya, saya Roy Levans dari Apnindo sebagai ketua juga. Oke, mungkin perlu dijelaskan sedikit karena pasti banyak teman-teman vapers yang bingung ya kenapa asosiasinya ada banyak banget gitu. Mungkin bisa ceritakan asosiasinya masing-masing. Tadi kan singkatannya doang nih, APPI, AVI, API gitu. Ya API sebutin sih, Liquid gitu. Mungkin bisa cerita sedikit asosiasinya ini menaungi apa gitu masing-masing. Gantian dari Om Roy dulu. Muter. Sekali dari Roy. Iya. Harus dari Roy dulu kalau sekarang. Ini kalau ujungnya emang serba gak enak ya. Bisa depan bisa belakang nih. Iya. Ya, Apnindo ini kepanjangan dari Aliansi Pengusaha Pengantar Nikotin Elektronik Indonesia. Oke. Jadi dasar kita waktu itu bikin asosiasi ini adalah untuk mewadahi waktu itu ada produsen-produsen yang lagi memang khusus bergerak di bidang closed system. Cuman berkembangnya waktu, akhirnya dia berkembang nggak cuma closed system juga, tetapi pot yang di refill atau yang biasa disebut sebagai open system pot itu juga bergabung. Nah, berkembangnya waktu juga kita juga sampai merubah akte pendirian untuk bisa menampung inovasi-inovasi yang terbaru dari produk itu sendiri. Karena dengan berkembangnya teknologi ternyata ada produk yang baru lagi kan. Oke. Ya. Oke. Cukup jelas Om Roy, thank you. Kalau Om Johan? Kalau dari Aliansi Vapor Indonesia sih kita sebetulnya organisasi yang menaungi suara konsumen ya. Jadi selain urusan kita juga untuk mensuarakan kepentingan konsumen ke para pelaku usaha, juga kita ke pemerintah. Oke, jadi membernya adalah konsumen nih? Sebetulnya bukan member ya. Apa tuh? Jadi kita itu isinya semua anggota aja. Jadi seperti semacam YLKI-nya industri vape gitu. Oh, oke. Jadi kita nggak punya member. Ya. Oke, tapi ada pengurus. Pengurusnya ada. Ya. Pengurusnya. Oke, dari API, terserah Om Aga atau Om Bebe? Biar saya selesaikan. Yes, oke. Kalau API itu asosiasi produsen e-liquid lah. Ya. Jadi semua produsen asosiasi ini menaungi semua produsen e-liquid lokal terutama. Gitu. Oke, jadi produsen juga membernya, terutama ya, tapi hanya untuk e-liquid. Untuk bukan e-liquid, device ya? Bukan.
hanya untuk e-liquid atau pabrikan yang memiliki NPP BKC. Jadi pokok untuk cukai. masuk API harus punya NPPKC Ya, wajib. karena produsen e-liquid. Betul. Oke. Terima kasih Om Aga. Terakhir Om Garin dari APVI. Iya, APVI atau Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia. Mungkin yang tertua tapi semoga nggak mati duluan nanti. Ya, tertua kita digagas di tahun 2014, lalu diresmikan di tahun 2015. Sampai saat ini kita punya kurang lebih 1.100 member, terdiri dari produsen, importir, distributor, toko retail, dan juga kita ada sayap organisasi yaitu Satgas AVI dan Sahabat AVI. Nah, untuk Sahabat AVI ini menaungi komunitas, member-membernya komunitas. Oke, berarti membernya macam-macam ya? Ya, agak rakus ini memang. Iya. Agak rakus ya. Menaungi hampir semua yang ada di industri Ya, gitu. nah, saat ini kita juga ada sebetulnya dibagi 3 lagi. Jadi kita ada member tuh ada foreign membernya. Jadi ada produsen produk lokal, perusahaan lokal, atau produk asing, perusahaan lokal, sama produk asing, perusahaan asing gitu. Jadi ada. Oh sebentar, berarti merek luar negeri bisa menjadi member? Bisa. Begitu? Bisa. Merek luar negeri ataupun perusahaan luar negeri. Jadi ada yang mereknya aja merek luar negeri, perusahaannya lokal. Ada juga yang mereknya luar negeri, perusahaannya luar negeri. Oh kalau gitu I-nya di belakang diganti aja Om, jangan Indonesia, diganti internasional. Oh iya. Bisa. Oke, thank you Om Garin. Itu perkenalannya guys ya, semua dari asosiasi yang mewakili malam ini. Nah kita ini mau bahas isu yang lagi anget lah. Mungkin teman-teman banyak belum tahu dan kita pengen teman-teman tahu karena ini awareness buat kita semua. Adanya apa ini revisi peraturan PP itu peraturan pemerintah ya. Betul. Adanya revisi peraturan pemerintah ini bisa mempengaruhi seluruh industri ini. Ya kalau sampai jadi kedepannya mungkin akan ya pasti kita nggak sama lagi kayak hari ini, betul ya? Iya betul. Nah mungkin perlu dijelasin dulu ini kan revisi PP 109. Betul. Berarti ada PP 109-nya. Iya. Betul kan? Kita mungkin bisa cerita dulu Om. Siapa yang bisa cerita mungkin? Terserah. Ini saya lemparkan siapa yang mau menceritakan tentang bukan Sejarah revisinya ya, bukan revisinya. Hanya Sejarahnya. PP 109-nya di tahun 2012, betul ya? Iya. Oke. Kita ceritain dulu sejarahnya PP 109 dulu. Iya. Dari mana dan kenapa? Betul, karena saya yakin nggak banyak orang tahu soal ini gitu. Kita pun sebenarnya dulu nggak tahu. Nah, sama saya juga. Gak ada yang tahu sebetulnya. Semenjak nama kita dicantumkan di situ, industri kita dicantumkan di situ, akhirnya kita cari tahu. Oke. Jadi sejarahnya PP 109 ini ada itu karena basic dasarnya adalah WHO. Oke. Jadi WHO itu khawatir akan penggunaan nikotin atau penggunaan rokok yang digunakan oleh banyak anak muda atau anak kecil atau masyarakat pada umumnya pada saat itu. Nah mereka akhirnya Berarti PP 109 itu spesifik tentang rokok, produk tembakau? produk tembakau. Iya kan? Ya. Ya, oke. Betul. Nah, tapi pada saat itu hanya ada 4 negara yang menolak ya. 4 negara yang menolak, yang tidak mau mengikuti WHO. Itu termasuk Indonesia salah satunya. Yang nggak mau mengikuti rekomendasinya WHO untuk yaitu peringatan yang bergambar mengerikan itu di kemasan. Peringatan kesehatan yang ada di kemasan-kemasan. Iya, Kemasan betul. rokok sekarang. Oke. Betul. Nah, Indonesia waktu itu nggak mau pakai. Berarti peringatannya, maksudnya anjuran WHO ini sebelum tahun 2012? Oh iya, iya. Oke. Sebelum tahun 2012. Nah, pada tahun 2012 akhirnya Indonesia karena desakannya terus-menerus dari WHO akhirnya mengeluarkan versi Indonesia nih, bukan versi WHO, yaitu tercermin di PP 109. Oh oke. Gitu. Tapi saat perumusannya saat itu PP-nya lebih bisa dibilang lebih kejam ya daripada yang sekarang ada. Iya. Jadi dibuatnya sangat menyulitkan, lalu sempat ada demonstrasi segala macam, baru agak dilonggarin sedikit. Oh jadi sudah pernah direvisi? Dilonggarkan tuh direvisi? Bukan, maksudnya saat dirumuskan, dirumuskan. mau keluar tapi lalu dirubah kembali. Oh waktu draftnya? Ya waktu draftnya. Waktu draftnya dianggap terlalu menyulitkan. Ya. Tapi pas jadinya ini sudah yang
agak Ya. lemes lah gitu. Agak iya. Oh, bisa Berat juga tapi bisa agak diaplikasikan. Berat tapi ya akhirnya bisa diaplikasikan lah. Oke. Kalau dulu kan iklan rokok tuh boleh tuh Ya. kemasannya Hmm. itu ada di billboard, di TV gitu kan. Hmm. Semenjak itu kan nggak boleh. Jam Hmm. tayang juga di media diatur. Iya. kan gitu. Oke. Hmm. Nah itu hasil dari PP 109. Oh. Artinya membatasi pergerakan secara iklan lah mungkin ya. Secara promosi. Oke. Gitu, Sedangkan gitu. negara lain memang sudah mungkin melakukan itu lebih dulu ya. Lebih dulu. Ada yang di awal tahun 2000 ya. Betul. Dan setiap negara beda-beda gitu. Betul. Indonesia baru mulai 2012. 12. Oke. Gitu. Ada yang mau nambahin? Om Roy? Om Johan? Ya, jadi dia mengatur usia pengguna, Hmm? lalu metode penjualan, lokasi penjualan, pemasaran juga dia ngatur. Iya. Penggunaan juga. Iya, penggunaan. Oh, penggunaan itu maksudnya Jadi gimana? areanya. Area Pembatasan area. Oh, kawasan tanpa kawasan rokok. tanpa seperti rokok. itu. Tanpa rokok, Jadi Oke. kawasan tanpa rokok itu kan perda. Hmm. Itu peraturan turunan dari Dari 109. 109 itu. Oh, karena ada PP itu jadi ada ya, perdanya. perda. Oke. Oh, ternyata dari situ, guys. Betul. Saya juga baru tahu ini. Terima kasih informasinya. Ada yang mungkin perlu ditambahin, Om? Nggak ada. Oke, perubahannya berarti secara nggak langsung udah diceritain kan ya. Ya. Dengan adanya 109 ini sebelum tahun 2012 itu kalian tahu lah iklan itu di mana-mana dan apa adanya. Mungkin kalau sekarang hanya boleh slogannya atau semacamnya dan di jam-jam tertentu itu juga dan tidak ada ya dulu bebas-bebas banget ya. Ya. Tapi sekarang pun kayaknya Indonesia masih dibilang surga bagi para sebater. Karena tidak didenda. Ini kalau mau di-cut boleh. Nggak, gue mau ngerjain editornya aja ini. Oke, langsung Om. Jadi ini kan yang kita kita omongin kan revisi yang sekarang nih. Tapi pada saat berita ini digulirkan, jadi saya taunya pada saat ada berita asosiasi pengusaha menolak revisi 109. Ya. Terus kan saya Google kan, saya cari berapa artikel tuh gitu. Ternyata pernah ada artikel dari 2 tahun dan 3 tahun lalu. Ya, 2019 ya. Ya 2019. Berarti sudah pernah diwacanakan untuk direvisi. Betul. Iya. Sudah. Betul ya? Udah Betul. pernah. 2019. 3 Iya. tahun lalu. Oke, ini sama nggak? Yang mau direvisi ini sama nggak? Apa? Ditambah malah. Oh, ditambah. Ditambah. Berarti beda ya? Ada perbedaan berarti gitu? Ada penambahan lah pokoknya. Ada penambahan. Nah, sekarang sebelum kita bahas apa yang dibahas nih, sebenarnya siapa sih yang minta revisi ini? Dari pihak kesehatan. Pihak kesehatan. Ya. Oke. Yang Oh, Nick, Sorry. gantian. Nah. yang wacana revisi ini diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko Ya, PMK Yang sekarang. yang sekarang Ah. yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Oh, kalau yang dulu? Sama. Oh, sama. Tapi materinya agak berbeda sedikit. Bertambah. Bertambah. Nah, berarti yang dulu nggak di ACC? Enggak. Bukan belum di ACC. Revisinya. Iya, yang dulu yang 2019 itu berarti belum selesai. direvisi kan? Belum Belum selesai. Oh, belum selesai. Karena banyak semacam demonstran ya Dari waktu itu ya, kitanya. demonstrasi bahwa kita nggak setuju. Penolakan. Banyak Oh, Oke. Nah, sekarang Cuman untuk yang tahun ini mungkin lebih terkoordinir, Hmm. sudah terkonsep hmm. untuk ngedesak PP Revisi ini masuk ke dalam. Di ACC. ketok paru. Oh, bisa nggak saya simpulkan gini? 2019 pernah mengajukan revisi. Kayaknya kurang matang nih. Sekarang ajuin lagi nih yang baru gitu. Iya. Begitu? Iya, malahan udah kalau di media sih udah, kalau saya ngeliat udah ada buzzer-buzzernya juga banyak Wih, sampai segitu. untuk mendukung Iya. ini. Di Sampai medsos segitu? itu udah Iya. rame kok di medsos. Udah rame kok. Oke, lanjut ya. Berarti yang sekarang kita bahas yang di 2022-nya aja ya. Yang 2019 memang berarti belum selesai ya berarti ya. Bukan belum selesai, memang Gimana? belum diketok palu karena Belum isinya diketok palu. sama kok. Oh, Ada 2019 tambahan. cuma sekarang ditambah malah. ditambah. Bisa kita bahas nggak sih itu? Bisa. Boleh nggak sih Boleh, dibahas boleh, sebenarnya? Boleh. Per itemnya boleh nggak sih dibahas? Iya. Boleh. Yang kenapa kita menjadi perlu aware dengan perubahan ini gitu? Ya kita sebenarnya megang materinya ya. Nanti di klik mungkin aja ya. Lebih enak sih membandingkan antara yang dulu dengan revisi, mungkin beberapa poin yang Krusial dirubah ya? sama dia. Oke.
Mungkin bisa gantian ya. Iya. Boleh? Mungkin yang pertama mulai dari yang PP 109 2012 itu mengatur peringatan kesehatan yang cukup 40% dari keseluruhan kemasan. Nah, untuk revisinya dirubah menjadi mencantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar, bagian depan dan belakang masing-masing 90% peringatannya. 90% layout itu peringatan doang. Peringatan, ya betul. Sebentar Om. Sepertinya yang perlu dibahas awal adalah pada saat yang 2012 itu yang tergolong di sana hanya dibakar, dihisap, dihirup dan dikunyah. Ya. Ya, kayaknya yang pertama kita perlu bahas adalah itu ya. Karena dengan itu artinya adalah yang 2012 itu yang diuapkan tidak termasuk. Nggak ada. Ya kan? Nah, yang perlu kita bahas sebenarnya awal itu ya. Karena di yang sekarang adalah selain dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah atau dengan cara konsumsi apapun. Betul. Ya, kayaknya perlu kita bahas itu tuh. Artinya apapun itu udah selesai. ya, artinya dulu kita nggak termasuk. Iya. Vape ini tidak termasuk. Sekarang menjadi termasuk. Betul. Betul nggak? Apabila revisi ini disetujui akan jadi termasuk. Nah, makanya guys, dulu tapi boleh nggak kita berterima kasih sama PP 109 yang 2012? Bisa sih. Tahu nggak? Pikiran gua masuk nggak? Jadi orang jadi tahu. Mikir nggak masuk? Itu ada. Coba kita flashback bentar ke 2012, timelinenya nih. 2012 ada PP ini, mungkin diterapkannya ya saat itu juga, dan 2013 mungkin aplikasinya segala macam media iklan, terus ada peringatan segala macam, dan di saat itu juga vape mulai ada kan? Mulai grow ya. Iya kan? Mulai betul. mau ya baru ada Baru lah. jentik lah. Iya, masih ada di COD, toko masih sedikit gitu. Terus kalau nggak salah di tahun-tahun itu juga ada kenaikan cukai rokok, betul? Hampir tiap tahun. Ya, kan ada terus kan. Terus kalau nggak salah di 2016 juga yang paling keras kan pada saat itu ya, yang menjadikan vape juga Ya, yang isu booming. mau 50.000 rokok loh. Betul. Ya, 109-nya kita terima kasih sih sebenarnya. Cuma kalau kita masuk sana gimana ini? Terima kasih. Iya. Oke, lanjut Om Bebe. Mungkin tadi saya coba, maaf ya saya potong karena menurut gua itu yang paling penting, yang paling nunjukin. Tadinya kita ya sudah sih, kita kan bukan ada di situ gitu. Sekarang kita ada di situ. Tapi nggak ditulis dengan jelas ya. Apakah itu dalam produk vape dalam bentuk Metode sih, penggunaan, iya. Metodenya aja. Metode penggunaan aja. Kata-katanya memang kalau perutaran pemerintah tuh seperti ini. Sama seperti Tapi Saya terus terang nggak tahu nih kayak gini. Nggak spesifik produk. rokok Oh, oke. elektrik tulisannya kan? Nggak ada. Kalau di PP punya dipanaskan. Nggak ada. Itu di perda. Oh. Jadi memang ya rokok elektrik pun nggak ditulis seperti itu kan? Enggak. Ya, hanya tadi ya, hanya cara penggunaannya Betul. dihisap, diuapkan, Iya. dikunyah dan segala macam. Oke, lanjut Om Bebe yang tadi. Ulangi lagi ya. Mungkin ini perbandingan antara PP 109 versi dulu sama yang mau direvisi. Mungkin yang pertama masalah peringatan kesehatan yang dulunya hanya 40%, direvisi ini diusulkan jadi 90% peringatannya. Sebentar, yang 40% nih apanya maksudnya? Peringatan. larangannya. Wah, warning. bukan. Kalau PG kan jelas tuh rasio komposisi gitu. Oh, ini desain. apanya? Hah? Desain peringatannya. Gambar ukurannya. Gambar horornya diperbesar. Larangan bahwa produk ini berbahaya dulu cuma 40% terhadap kemasan. Jadi misalnya ada dimensinya segini, 40% ya hampir setengah. Betul. Kurang dari Kalau setengah. sekarang jadi berapa? 90%. 90%. Jadi yang 10% itu nama brand. Nah, 10% itu nama brand, nama PT, alamat. Enggak, ini nanti brandnya jadi subtitle ini. Iya. Ya. Jadi kayak subtitle. Di bawah sekalian gitu subtitle. Memang Oh, kalau oke. ngelihat di undang-undangnya tuh kayaknya ditaruh di atas. Jadi kayaknya judulnya di bawah ya. Iya, judulnya di bawah. Subtitle kan bener kan? Subtitle-nya malah di bawah. Oke. Berarti judulnya kredit. Peringatannya yang di atas. Oke, 90%. Oke, lanjut. Ini udah. Oke, lanjut. Udah gitu latar warnanya juga diatur juga. Hurufnya diatur. Hurufnya diatur juga. Mungkin kayak contoh dengan detail tulisan kuning dan dasar hitam dengan jelas dan mencolok dengan jenis tulisan Arial bold.
Nggak boleh pilih Times New Roman. Semua ya, ramah, harus semua sama. Yang Bayangin membedakan aja. hanya brand doang, nama brand. Vaper datang ke toko, ke vape store, Cuma yang dilihat itu 90% dia lihat sama. kuning, Background kuning hitam. dengan tulisan hitam dengan Arial bold dengan semua yang sama, iya. Background hitam tulisan Kuning. Arial Bold. Arial bold. Bahkan tulisannya pun nggak kelihatan, cuma peringatannya doang. Yang saya itu. khawatirkan ini loh, pengguna mata minus jadi bertambah. Milih ini yang mana ya? Ini yang mana yang mau beli? Oke. Sebentar. Om BB itu ada di pasal berapa ya? Yang bagian pasal mana 17, ya? pasal 17. Oh, agak bawah. Oke. Ayat 4. Tentang layout ya. Oke, tentang desain berarti. Dicantumkan pada bagian kemasan, sisi lebar, bagian depan dan belakang masing-masing seluas 90%. Oke, diawali dengan kata peringatan dengan seperti detail yang disebutkan Om BB tadi. Sampai detail fontnya segala ditulis. Ya. Oke, jadi akan tapi sebenarnya ada kenapa sih sampai seniat itu gitu? Karena memang tujuannya dari PP ini kan sebenarnya untuk mengendalikan dan untuk menyelamatkan generasi muda. Intinya itu kan dari tembakau ya. Oh, karena kita sudah digolongkan ke situ gitu. Enggak. Awal mula PP ini terbentuk, itu tuh kan memang tujuannya untuk mengendalikan di luar cukai ya, mengendalikan dari sisi kesehatannya supaya generasi muda tidak banyak yang merokok. Intinya kayak gitulah. Oke, paham. Padahal mereka lupa. Hanya orang Indonesia yang punya prinsip mati, rezeki dan juri tangan Tuhan. Makanya jadi nggak takut nih. Walaupun dikasih 90% nggak takut juga. Ya, namanya kalau diatur kan lebih banyak yang ngakalin, lebih nakalin namanya. Kalau di luar negeri mungkin ngefek, di Indonesia nggak ngefek karena kita punya prinsip itu mati, rezeki dan juri tangan Tuhan. Ya kalau ngelihat berita larangan ini bikin mati, bikin sakit, dimatiin beritanya lanjut ngerokok. Gawat ya emang ya. Oke, tapi gue juga dengar gue baca beritanya ya, yang kemarin sempat gue post di Instastory adalah kenapa diangkat revisi ini karena ada kekhawatiran semakin banyak generasi muda yang ngerokok dan termasuk di situ nge-vape. Ya. Oke, itu beritanya. Tapi sebenarnya kan kita nggak sama gitu ya. Ada bedanya sedikit gitu. Yang kenapa kita TPP di golongan hal yang sama gitu? Ya, ini memang agak lucu sih. Jadi di beberapa negara itu menggunakan vape sebagai media untuk menurunkan prevalensi perokok gitu. Tapi kalau di kita justru perokok itu ya mau pengguna konvensional ataupun pengguna vape dibilangnya perokok juga karena ada nikotinnya. Ya. Soal misalnya kawasan apa? Tanpa rokok. Misalnya kita nggak boleh nge-vape di kawasan tanpa rokok. Yang itu kok nggak masalah. Itu ya, setuju. Ya, itu hal yang ya memang kawasan tanpa rokok ya udah berarti kan bebas polusi dan segala macam. Right? Ya, itu dalam segala macam bentuk ya, nggak harus vape, nggak harus rokok, nggak harus apapun tapi gitu. Mungkin yang dikunyah nggak apa-apa kali. Nggak ada polusinya soalnya. Iya sih, tapi mungkin istilahnya yang harus diperbaiki sih. Maksudnya kawasan tanpa rokok kan. Yes. Mungkin udah bisa kawasan. Nggak perlu spesifik nyebut rokok juga sebetulnya. Yang itunya gue mungkin setuju karena ada yang protes juga. Karena kenapa kok vape dimasukin ke kawasan itu gitu. Ada yang memprotes itu gitu. Yang itu gue nggak keberatan dan pada intinya pun pada prakteknya pun kita kalau di tempat non smoking ya biasanya nge-vape kan gitu. Itu kan kita di public bisa area memahami. sekarang nggak boleh. Iya, jadi kita kan tadi bilang bisa memahami nih soal larangan. Jadi kalau di tempat umum nggak boleh, kalau di smoking area boleh dong gitu. Nah tapi dengan adanya perda itu jadi tidak boleh ada smoking area di situ. Di hotel, di mall itu nggak boleh sekarang. Ya. Jadi terus jadi nggak bisa juga kan? Gitu. Mungkin mau dibikin kayak Singapura kali, di mana-mana nggak boleh gitu. Oke. Sebentar, tapi kalau ngomong-ngomong ya kalau Singapura punya apa ya? Punya kepentingan lain di situ ya sampai dia nge-ban segala macam ya. Tapi ada yang ngikutin beritanya Malaysia nggak? Yang tentang apa nih? Namanya apa ya? GEG gitu. Generalization and game. Generalization and game kalau nggak salah ya. Gue juga baru tahu tadi malam setelah gue podcast
jauh dekat kita juga bahas ini, tapi lebih ke dari sisi kita ya. Gue baru dikasih tahu tuh, ternyata di Malaysia ada yang mengajukan itu dari parlemennya gitu, dan itu lebih ngeri setelah gue lihat-lihat. Wow. Kemenkesnya. Gitu. Hah? Dari Kemenkesnya. Dari Kemenkesnya, yang dia nggak bisa potong, gimana sih bahasanya? Dia nggak bisa potong akarnya, dia babat usernya. Ya, jadi user yang lahir setelah tahun 2007, 2005. 2007. Iya, 2007 diundur ke kan? 2007. Tadinya 2005, tapi karena belum jadi peraturan diundur ke 2007. Lahir setelah tahun 2007 tidak boleh mengkonsumsi seluruh varian produk tembakau ya. Termasuk Itu rokok. Mereka seniat itu loh. Gile. Apa di sana kurang pabrik rokok? Tapi kelemahannya kan tetap nggak ada punishment di sana. Tapi ya itu Larangan penjualan aja itu. dengan kejadian yang di Malaysia itu mungkin ngomongin rokok ya ini ya. Dengan Tapi regulasi kan di Malaysia berlaku untuk vape juga. Iya. Enggak, dengan regulasi itu, dengan tarif cukainya untuk mungkin untuk rokok ya sekarang, karena di sana kan regulasinya vape masih digodok ya. Iya. Nah, untuk rokok itu kan ada kenaikan signifikan kan. Satu bungkus taruh jadi 50.000. Nah, dampaknya apa? Itu hampir 30% tuh banyak produk ilegal untuk rokok. Oh, Gitu. oke. Nah, kalau misalnya vape dimasukkan ke PP 109 ini, yang kita khawatirkan juga banyak yang ilegal. Oh, oke. Gitu. Karena udah ada contoh gitu kan. Mungkin kita nyontohnya ke rokok konvensional ya, karena belum ada lagi kan. Makanya yang kita takutin ya balik lagi. Kalau ini terjadi banyak yang ilegal. Dan pastinya pendapatan negara dari cukai juga berkurang. Iya, otomatis. Ya kan? Pasti kan. Otomatis. Iya. Yang mau bikin aja dikit nanti pasti. Ya kan? Produsennya aja pasti berkurang nih, ya kan? Oke. Lanjut Om. Mau lanjut atau mau gantian? Ya, boleh. Di pasal 22 ya, 22 itu yang sebelumnya, PP 109 sebelumnya tertulis bahwa pada sisi samping lainnya dari kemasan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dapat dicantumkan pernyataan quote tidak ada batas aman dan mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker. Nah, ini mau direvisi menjadi pada sisi menjadi 7.000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 69 zat penyebab kanker. Nah, ini kan sebetulnya ini sangat tidak sesuai dengan profilnya vape gitu. Kalau kita harus mencantumkan itu juga nggak pantas lah gitu. Sedangkan kita semua tahu bahwa profil resikonya vape itu jauh dari inilah, jauh lebih rendah daripada ini. Udah ada buktinya di hasil SNI. Penelitiannya Ya. sudah ada. Oh, udah ada. Udah banyak. SNI. Mana di SNI pun udah ada. Dan SNI Lebih yang- enak di SNI lah lihatnya. Nanti lihat di SNI aja. Oh, ya, kan SNI-nya belum ada masalahnya. Gue juga nggak tahu nih tiba-tiba. Oh, kalau Tinggal eksekusi kok, SNI-nya udah selesai kok. Oh, iya kita udah ngobrol kemarin di Surabaya soalnya itu kan, tapi kan belum jadi gitu. Oke. Jadi ini nih. Oke, kita ngomongin ke penggolongan ya berarti ya. Kita tiba-tiba dimasukin situ, tapi mungkin karena yang tadi kalau tadinya lewat SNI itu belum keluar ya kita dimasukin ke sini. Ya oke lah, yang membuat ini mungkin akan mengatakan begitu. Tapi yakin nggak Om nanti apa yang ada di SNI itu akan istilahnya mempledoi apa yang ditulis ini? Yakin. Kan saat perumusan SNI itu kita sudah menguji lebih dari 50 varian liquid. 50? Iya. Lebih Cuma dari- 50? Lebih. SKU-nya toko 5.000 Om. Kan random sampling. Oh, random random sampling. Random sampling ya. Oke. Dan berbagai varian nikotin itu. Ya, berbagai varian nikotin. Dari yang 3 mg sampai 50 mg. 0 mg juga ada. 0 mg juga. 0 mg ada. Nah, nanti harus diajukan lagi atau nanti kalau setelah ada SNI ya sudah nih berarti ini nggak berlaku gitu atau gimana? Ya, posisi kita sih saat ini menolak untuk masuk di PP 109. Sebetulnya untuk mematahkan statement yang di situ tadi, di situ kan dipaksakan harus memasukkan 4.000 lebih zat berbahaya dan juga zat penyebab kanker 73 Iya. ya. Sedangkan 69. itu kan memaksakan untuk dimasukkan karena memang pemerintah sudah ada penelitiannya kan terkait itu gitu loh. Tapi kalau untuk vape, Terhadap mereka rokok, kan ya. mereka kan belum Belum ada pernah ada penelitiannya. penelitiannya. Kenapa kita dipaksain harus ada 4.000 zat?
Tahu dari mana? Tahu dari mana Tahu gitu. dari mana? Iya. Benar. Itu. Oke, lanjut. Mau yang mana nih? Kayaknya makin ke bawah Makin lucu. lebih berhubungan sama saya jatuhnya. Ya betul sekali. Ini kan berarti ke publishing ya. Iya, Ngomong ke publishing gitu. Mendingan ngomongin aja. Saya tahu juga. Aneh dong kalau host yang ngomong gitu. Ya, supaya teman-teman Jadi Omaga deh wakili deh. Aneh dong kalau host yang ngomong sendiri gitu. Ya, lu mesti menyuarakan juga karena ini kan kepentingan lu kan. Iya. Di situ. Betul. Ini banyak teman-teman bukan produsen juga, artinya ya pedagang ya. Ya salah satunya influencer lah gitu. Itu terdampak juga. Kena dampak pasti. Karena ada bunyi aturan itu yang di revisi PP 109 itu pembatasan iklan luar ruangan, televisi, radio atau yang berbasis internet. Berarti digital marketing pun kena gitu ya. Sosial media. Pokoknya semua yang berbasis internet lah pokoknya. Enggak, terus berarti pilihannya apa gitu? Kalau enggak dari semua yang gitu. Turun ke jalan, turun langsung ke direct customer. Oh, itu masih boleh? Boleh, kalau itu boleh. Oke. Jadi SPG akan berkeliaran di mana-mana. YouTuber gulung tikar. Iya. Profesi aja. YouTuber jadi SPG. Gue tadinya kalau ini sampai kejadian gue mau bikin mural. Amit-amit ya. Oke, lain lagi Om. Soal promosi event sepertinya juga ada di sini. Sama event kegiatan juga, ya di sini sebutnya ya, kegiatan juga sama pelarangan promosi atau sponsorship ya. Iya, endorse itu nggak boleh. CSR juga. Nanti kalau ada CSR, katakanlah kita mau CSR nih, nggak boleh ada embel-embel produk, logo produk, brand tercantum di situ. Iya. Dan tidak boleh diliput media. CSR-nya nggak boleh diliput. Nggak boleh. Oh, benar-benar amal nih berarti. Jadi benar-benar amal. Ini amal. Sedekah sejati. Oke. Bagus sih sebenarnya sih. Kan ada yang amal untuk exposure ada, ya. Nah, bagi Anda yang membenci amal dengan exposure, ini sangat membantu. Oke, event sih sebenarnya karena ya harus diakui event itu yang apa ya? Ada timbal baliknya lah. Ya, semua orang butuh entertain, semua orang butuh kegiatan yang ya mungkin brand juga perlu exposure, pengen dilihat orang lah gitu. Ini agak aneh menurut gua. Kenapa? Di-cut ini. Kenapa harus begitu gitu? Berarti mungkin nanti tidak ada konser-konser begitu? Ada, cuma nggak boleh ada sponsor by siapa. Sponsornya. Kalau dulu kan ada, ya kita sebut merek boleh. Oke, kalau tadi disebutin pakai SPG boleh, jadi bikin konser tapi kerahkan SPG yang banyak, gitu boleh? Iya. Sekarang begitu kan? Iya. Sekarang begitu. Tapi di eventnya tidak boleh tulis by siapa? Iya, nggak boleh. Title nggak boleh. Slogan aja. Kan biasanya slogan masih boleh. punya slogan kan. Nama merek, logo nggak bisa. Iya, bisa. Mungkin kalau slogan mungkin masih bisa. Makanya harus bikin slogan satu buat selamanya kan. Oke. Slogannya jadi nama brand. Lu bayangin kan? Ini cukup mengerikan nih. Segitu banyaknya variannya. Lu bilang 5.000 SKU, kita harus mikirin lebih 5.000 slogan yang berbeda. Gue mau pakai ini ya udah kepake dia. Udah kepake dia. Mau pakai ini kepake dia. Berarti kata-katanya terbatas lagi. Kata-kata terbatas. Tapi menjadi peluang buat tim kreatif. Ya. Nanti langsung disomasi. Konsumen pusing juga mau udah beli dihaki. Oh, kan banyak yang main haki-hakiin aja tuh. Oke, ada lagi Om mungkin yang apa ya aplikasinya terkait dengan perubahan adanya nanti kalau misalnya amit-amit ya PP ini diketok palu gitu. Selain tadi apa aja udah digolongkan peringatan dari label, event, terus penjualan. Oke, penjualan. Ada pelarangan penjualan produk melalui media teknologi informasi atau online. Iya. Jadi nggak bisa beli online, harus nggak bisa beli retail offline. Oke. Kalau sekarang kan belum diatur nih. Di online shop kan sekarang masih udah nggak boleh kan, pasti di ban-banin itu kalau produk tembakau. Tapi kalau di iOS kan masih bisa. Iya, di iOS bisa. Di iOS bisa. Itu pun di laptop bisa. Itu pun dengan verifikasi umur. Jadi untuk kategori produk di situ kita harus verify pakai ID kita. Gitu.
Ya tapi pinter-pinternya orang sini bisa aja minta ID-nya siapa, dan yang tadi kemarin ya teman-teman ada yang ngomong nitip ojol. Ya. Oh. Ya. Bisa. Nge-cheatnya gitu tuh. Nitip ojol, nitip ya? ojol gitu. Itu yang mungkin agak susah sih. Dituain lah, gua aja dituain jadi 27. Aslinya kan enggak. Tapi tujuannya sebenarnya ada baiknya kan untuk mengurangi underage beli Iya, gitu iya, kan. Iya betul. Sebenarnya tujuannya baik kan. Betul. Gitu. Pengguna pemula. Nah, kalau dari sisi industri kita sendiri deh gitu. Saya lihat kita itu agak longgar sama pengguna underage, harus diakui. Betul nggak? Toko itu ada nggak sih yang cek ID? Sebetulnya lebih ngelihat fisik sih. Nih, Kalau yang fisik. kalau yang Oke. gua tahu. Kelihatan tinggi, Kelihatan tua. Kelihatan tua itu agak body shaming sih om itu ya. Kelihatan bocil gitu. Iya. Ya, yang agak menjadi ambigu kan kalau misalnya udah 16 17 kan bisa aja. Kan kita kan mainnya di 18. Ya, makanya masih 16 17 kan bisa terlihat seperti 18 19 nih gitu. Kalau mungkin 10 tahun ya masih kelihatan gitu ya. Iya. Ya, tapi kan kita tuh nggak Ketat itu. ketat mungkin negara-negara luar yang, kalau saya pernah dengar ya Deddy Corbuzier cerita di podcastnya, dia pernah di Amerika. Waktu itu dia masih ngerokok, dia mau beli rokok, dia sama anaknya waktu masih 6 tahun atau 8 tahun gitu. Dia bawa anaknya kayak di supermarket gitu. Ada anaknya di sebelahnya, biarpun dia udah umurnya udah sekian nggak dikasih. Kalau anaknya suruh minggir dulu baru dikasih katanya. Padahal itu sudah diminta ID, sudah jelas dia umur berapa, di depannya ada anaknya pun nggak dikasih gitu. Nah kita kan longgar banget tuh kayak gitu. Ya kita nggak ngomong yang industri sebelah ya. Iya. Tapi kalau kayak di vape kan jarang banget toko yang hanya cuma ID ada ya. stikernya aja 18 plus. Enggak, kalau yang sepanjang pengetahuan gue sih toko-toko mayoritas itu udah memberlakukan walaupun tidak minta ID card. Oke. Bahkan kontrolnya sendiri sampai di level user, karena banyak sekali user itu yang DM kita ngasih laporan, "Om, saya lihat di sana tadi ada anak kecil keluar dari toko vape ya." Itu pun dilaporkan. Jadi kontrolnya itu sebetulnya solid sih kalau untuk industri vape-nya itu. Cuma memang kita kan butuh dari atas sendiri aturan yang tegas juga. Walaupun dari kita sendiri kemarin udah kita bikin fakta kesepakaman ya. Untuk itu gitu. Oh ya, kemarin waktu Hari Vape Nasional. Iya, Hari Vape Nasional. Nah, sebenarnya fakta itu untuk apa? Lebih menegaskan aja niatan kita gitu. Menegaskan bahwa kita berkomitmen untuk tidak menjual kepada underage. Terus ibu hamil dan lain-lain. Ya. Oke, yang tergolong memang bukan pasar marketnya. Betul. Nah, tapi dengan adanya fakta itu kan ya nggak ada sanksinya, nggak ada apa? Ya, karena kita nggak bisa memberi sanksi, Ya. hanya pemerintah yang bisa. Karena nggak ada rulesnya kan. Nah, kenapa nggak mengajukan itu aja untuk ada sanksi yang menjual ke underage gitu? Bisa nggak sih? Itu udah ada sebetulnya dari pemerintah. Ada. Larangan di PP berapa? Jadi Ada hukumannya? Ada, seharusnya ada. Jadi menjual zat adiktif kepada anak di bawah umur itu ada peraturannya. Tapi kan nggak mungkin polisi gitu atau penegak hukum ngurusin. Sebetulnya harus kan, harusnya mereka menerima. Tapi laporan-laporan kayak gitu tuh nggak diurus gitu loh. Kan lumayan. Ya oke lah, bukan di penjara, tapi misalnya Kena denda, ya, didenda itu 100.000 ya 100.000 kemurahan. Juta lah gitu ya. Juta gitu. Yang itu yang GEG Malaysia itu kalau nggak salah dendanya lumayan loh, ribuan ringgit itu kalau nggak salah. 5.000 ringgit or something gitu. Gede banget. Iya, gede banget gitu. 5.000 ringgit ya. Ya, dan orang Indonesia kayaknya bisa lebih aware kalau didenda menurut saya ya. Gitu. Karena kalau mau di penjara pasang badan biasanya. Makan gratis ya. Makan gratis ya. Makan gratis. Oke, sekarang apa yang mesti apa yang sedang dikerjakan oleh tiap-tiap asosiasi setelah adanya revisi ini? Om Roy duluan, Om Roy. Sebetulnya kalau kita bicara gerakan sih mending disebutnya Pavenasnya sih. Pavenas. Nah, Pavenas siapa lagi nih? Pavenas itu Ya, kita ini. paguyuban Asosiasi Vape Nasional.
Jadi kita tuh Ya udah, ini aja nanti jadi judul. Kita tuh kan selalu koordinasi nih. Misalnya dari API mau bikin apa, oke kita koordinasikan gimana, cocok nggak, ada masalah nggak nanti dengan misalnya konsumen, terus dengan produsen liquid, dan begitu juga sebaliknya. Misalnya konsumen mau bikin gerakan ya, gue juga akan koordinasi juga. Nanti ini ada masalah nggak, bla 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 gitu. Akhirnya dijadikan gerakan bersama seringnya sih ya. Oke, berarti ada ini mewakili apa? Pavenas. Oke. Jadi gini, sebenarnya sih tujuannya tuh sebenarnya bagus ya, untuk menekan prevalensi dari perokok itu sendiri, untuk memastikan bahwa jangan sampai produk ini disalahgunakan sampai ke level underage, dan juga untuk memberikan informasi bahwa produk ini, kami setuju bahwa produk kita pun juga memiliki resiko ya. Cuman memang yang kami sayangkan adalah kenapa tidak didasari dengan sebuah kajian. Padahal kajian-kajian penelitian ilmiah sudah ada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Simple, kalau nggak mau pakai ya pakai yang sudah ada. Jangan nggak mau pakai yang sudah ada tapi nggak mau bikin penelitian juga itu. Nah, kita pun juga ada asosiasi yang ada di Pavenas yang siap anytime ya untuk diajak diskusi untuk bisa memberikan gambaran-gambaran yang lebih tepat. Karena tujuan sebaik apapun, tapi kalau eksekusinya salah juga nggak ada gunanya juga gitu. Nah, baik lagi kita tidak setuju, yang kita tolak itu bukan tujuannya ya. Karena kami tahu tujuannya itu bagus. Yang kita tolak adalah instrumennya. Kenapa kita tolak instrumennya? Karena instrumen yang dipakai adalah PP 109 yang komponen-komponennya itu yang tadi sudah disebut oleh teman-teman di sini banyak yang tidak cocok untuk diaplikasikan kepada produk kita. Nggak relevan. Contoh misalnya tadi sudah disebutkan mengandung 7.000 zat berbahaya. Bagaimana bisa diaplikasikan ke kita gitu? Mengandung tar, bagaimana bisa diaplikasikan ke kita. Terus kemudian oke lah kita coba tidak bicara dulu dari sisi komersial ya, misalkan dari sisi iklan dan segalanya. Oke lah kita nggak ngomong itu dulu ya, tapi dari sisi yang substansi aja itu udah nggak bisa dimasukin. Tentang tarnya, tentang 7.000 zat berbahayanya, tentang 67 zat kimianya. Memang harus mencantumkan tar? Harus ada di pasarnya tadi. Nah kalau vape yang dicantumin apa? Nah itu makanya kan aneh. Kalau kita nggak ada, ya tulis aja tar 0 gitu. Harus sesuai. Tetap harus mencantumkan terdapat 7.000 zat berbahaya itu. Baku 7.000 zat berbahaya dengan harus ditulis 67 zat 7.000. kimia. Oh, kayak template. Itu. Oh, produk ini mengandung ini, padahal isinya enggak gitu ya. Jadi kan jadi bohong ya kita ya. Iya, kita jadi bohong. Jadi yang kami tolak itu bukan tujuannya tapi instrumen yang dipakai. Oke. Nah, oleh karena itu kenapa enggak kita bikin instrumen yang berbeda karena produknya berbeda. Bikin PP sendiri. Supaya tujuannya tercapai. Apa itu tujuannya? Underage dan prevalensi perokoknya itu. Perokok ya betul. Jadi ya kami sepakat dengan tujuannya tapi kami nggak sepakat dengan instrumen yang dipakai. Poinnya itu. Karena komponen yang ada di dalam instrumen itu tidak cocok dipakai di dalam produk kita. Iya. Sesimpel itu doang. Oh, ini this one is keren. Oke. Ya pokoknya nambahin ya. Pokoknya intinya kita memang harus menggaungkan vape ini berbeda dengan rokok. Iya. Satu-satunya yang sama cuma nikotin udah. Iya. Mungkin kenapa vape ini kadang-kadang disangkut pautkan dengan rokok karena memang aturannya nikotin cair hasil ekstraksi dari tembakau. Turunan tembakau. Sedangkan nikotin yang kita gunakan dalam satu kemasan hanya 4%. Maksimum. 0,4 kali. Iya, berarti sisanya 90 sekian itu kan pelarut. Ada esen, ada apapun itu. Cuman nikotin yang dari tembakau itu hanya sedikit 4%. Gitu. Mungkin kalau dibandingkan kalau ya produk yang lain full gitu kan. Tembakau. Gitu. Ya ini yang kenapa konsen ya mungkin konsen dari teman-teman semua yang harus kita coba mulai gaungkan lebih ke instansi kemanapun itu, mungkin di media juga. Ya mungkin kita harus yakinkan vape ini beda dengan rokok. Mungkin cara pemakaiannya ya masuk ke mulut, masuk ke mulut, keluar. Ya, mungkin keluarnya itu ada yang ngomong uap, asap apapun itulah gitu. Yang penting sama aja gitu. Cuman produknya beda. Ya. Gitu. Supaya apa endingnya? Supaya bisa memisahkan antara regulasi vape dengan rokok. Oke. Dan sebenarnya ada nggak sih regulasi yang khusus vape doang? Gitu? Belum ada. Nggak ada.
Maksudnya PMK di luar ini kali maksudnya. Mana? Iya di Ya, luar. sudah ada ya PMK. Tentang cukainya memang Tentang sudah. cukai aja. Keuangannya ada. Pertama tapi kan- kali di tahun 2022 Iya. kita berhasil ya kerjasama bersama memastikan akhirnya vape itu dikeluarkan daripada PMK rokok. Iya. Sendiri. Iya. PMK-nya Jadi sendiri. PMK-nya Baru di terpisah. situ, baru sampai di situ doang. Belum Ini sampai untuk kepada PP. Percukaian berarti. Iya. percukaian gitu. sampai ke edarnya, kemasannya, ya terus jumlah satuannya, harga jualnya semuanya. Ada lagi sebetulnya dari HS Code. Ya, HS code-nya beda udah. Perdagangan antar negaranya. Jadi kalau kita impor atau ekspor kan menggunakan HS Code. Dulu HS Code-nya itu masih 2403 sama dengan produk-produk rokok. Sekarang udah dipisah, rokok di 2403, kita di 2404. Nomor baru nih berarti. Ya, Nomor baru ya. High Scott baru. Oh, Nah, 2404 itu semua produk alternatif lah yang bukan rokok. Termasuk heat not burn, vape, lalu ada snuff tobacco, nikotin gum gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah langkah yang sangat positif ya. Ya. Tahun 2022 ketika kita diatur secara terpisah, cukainya diatur terpisah, dulunya ad valorem sekarang udah spesifik Ya. dan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, betul. Kemudian tadi tentang kemasan juga dipisah, HS code-nya dipisah. Kenapa nggak sekalian instrumen PP-nya juga kenapa nggak sekalian dipisah? Itu yang Ya, kita betul. bertanya di situ loh. Nah karena nggak ada yang mengajukan kali. Nah kita siap untuk diajak diskusi bersama. Loh, kalau nggak ada yang ngajuin tuh siapa ya? Kan sebetulnya malam tahu saya itu ada karena ada apa ya? Nah program Pavenas itu memang kita sedang duduk bareng, salah satunya Sinkronisasi adalah antar kementerian. untuk silaturahmi ya. Kita ada program untuk silaturahmi dengan stakeholder terkait untuk bersilaturahmi untuk kembali berdialog ya tentang apa itu yang menjadi apa itu HPTL, apa itu produk kita supaya mereka bisa mendapatkan gambaran yang lebih dalam dari kita sebagai asosiasi di Pavenas itu sendiri. Oke. Nah ini menurut gua satu langkah yang kenapa baru dikerjakan sekarang, kenapa dari kemarin-kemarin gitu. Kan PP-nya baru digaungin sekarang. Enggak, ya kan PP-nya kan sudah ada dari Sebenarnya silaturahmi 2019. itu bukan Nggak sekali dua kali loh. Iya, Jadi gini, Iya. 2019 itu keluar, kan belum ada nama kita di situ. Oh, yang soal diuapkan tuh nggak ada? Belum ada. Belum ada. belum ada. Oh, ya karena kita tadi nggak lihat yang 2019-nya ya. Iya, yang adanya di sini nih. Yang 2022. Nah, baru kita kelojotan. Oke, ya oke harus diakui yang nggak siapnya ada juga gitu ya. Ya, ya. Makanya kita tidak. Silaturahmi sih sudah, cuma lebih kenalan kita nih siapa. Nah sekarang Iya. beda, karena kelojotan tadi kita Iya. berbeda silaturahminya. Mohon dibantu Pak. Ada faktor lain-lain juga sih Om BP. Jadi kalau di Kementerian Keuangan kan kita PMK-nya terpisah karena kita komunikasinya juga baik nih Ya, antara kita terus-terusan. dengan Kementerian Keuangan. Ya. Lalu dengan Kementerian Perindustrian juga komunikasi baik. Tapi kita dengan Kementerian lain. kementerian yang lain nih, ya, kesehatan seperti itu. Kemenko apa tadi? Kemenko PMK PMK. gitu. Itu komunikasinya sulit sekali. Kita berulang kali dari dulu itu Minta minta audiensi, minta ketemu, minta ngobrol. Sebentar, Kemenko apa? Kemenko PMK itu PMK. apa? Pemberdayaan Pemberdayaan manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan. Oke, lanjut. Nah itu cukup sulit gitu. Jadi kita memang sudah mencoba sebetulnya, tapi sepertinya pintunya nggak terbuka buat kita gitu. Mungkin nanya ya, dari mana ada berbau tembakau dia nolak langsung mungkin. Iya. Mungkin. Beberapa kali ngirim surat kita ya. Ya, kan kita mau mengusulkan sesuatu harus kenal dulu dong. Kenalan aja susah. Ya begitu, itulah yang jadi kesulitan sebetulnya. Gitu. Untuk Kalau seandainya komunikasinya iya, ya. komunikasi. Kalau seandainya memang dari dulu bisa diajak ngobrol, kita dengan senang hati kita tuh terbuka sebetulnya. Kita industri vape ini anak baik-baik semua sebenarnya. Jadi kita belum dipaksa legal aja, kita udah minta legal. Yang ngajuin malah dari kita loh. Iya. Mengajukan diri. Mengajukan diri gitu. Oh iya benar. Kita yang minta Nggak ditangkap dulu kita enggak. Saya sering bilang kalau di seminar gitu bahwa kita pelaku usaha ataupun pengguna vape, contohnya pengguna lah. Kenapa sih pengguna itu mau menggunakan vape gitu? Karena dia peduli dengan kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya gitu. Jadi kita ini anak baik-baik sebetulnya yang ada di sini. Dan kita ingin semua jalannya lurus, jalannya sesuai. Tapi kalau kita harus masuk sebuah regulasi yang tidak sesuai dengan profil resiko kita, tentu ini akan sangat janggal buat kita gitu. Iya, apalagi vape kan ya ada unsur teknologinya yang Ya, berkembang. Tiba-tiba ya saya kira kayak tadi Om Garin cerita waktu perjalanan ke sini ya. Mobil listrik gitu. Dulu kan nggak ada mobil listrik. Ya. Berarti kan harus ada peraturan baru yang ya apakah ini akan termasuk mobil? Betul. Ya kan? Jadi memang saat ini kepedulian akan harm reduction itu terjadi di seluruh dunia ya. Ya. Seluruh dunia
semua negara gitu. Masyarakat modern saat ini sudah lebih peduli akan kesehatan dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya. Itu sebabnya produk-produk seperti produk vape, itu produk alternatif yang lebih rendah risiko, itu meningkat cukup pesat gitu. Bersama juga produk seperti mobil listrik, kompor listrik dan lain-lain gitu. Oke, thank you Om Garin. Kita kurang lebih udah bahas ya, kenapa perlu ada penolakan dari kita buat revisi PP 109 ini. PP 109 ini udah dijelaskan, revisinya seperti apa, kita tadi udah gambarkan cukup jelas ya. Ada yang mau nambahin? Om Roy? Udah tadi. Om Johan? Mungkin langsung kesimpulan aja itu. Oke. Yang kita ada rangkum. Kita udah rangkum. Oh, ada juga kesimpulannya? sih. Udah. Dari Oke. Ya, kita udah Silakan. coba rangkum ya. Jadi PP 109 itu intinya revisi ini sangat tidak relevan untuk diterapkan di produk rokok elektrik. Jadi industri vape itu mungkin sangat berbeda dengan industri konvensional lah, produksi rokok konvensional. Karena produk vape itu diciptakan sebagai produk alternatif untuk mengkonsumsi nikotin tanpa tar. Ya. Jadi seperti produk alternatif lainnya kayak nikotin patch, gum gitu. Dan harus diingat juga bahwa produk vape ini hanya menggunakan nikotin dari ekstraksi sembakau maksimum 4%. Kalau kita lihat Saltnik tuh 40 mg itu nikotinnya cuma 4% tuh. Ya, jadi dan produk vape juga udah direkomendasiin sebagai alternatif terbaik untuk mengkonsumsi nikotin oleh banyak negara maju. Itu salah duanya Inggris sama New Zealand. Nah, kita mau jadi negara maju atau enggak? Gitu. Nah, mungkin produk vape ini kan salah satu produk yang harm reduction product seperti mobil listrik lah. Jadi segala sesuatu harus ada evolusinya dan menuju lebih baik lah. Nah, vape adalah salah satunya. Gitu. Tapi harus diakui ya, banyak orang yang tidak siap dengan itu gitu. Perubahan itu. Iya. Oh iya jelas. Iya kan? Betul. Oke, lanjut teman-teman. Dan kita juga mau memberikan mungkin informasi ke pemerintah ya, bahwa industri rokok elektrik di Indonesia itu industri yang benar-benar industri kreatif karya anak bangsa yang sekarang kandungan bahan bakunya kita udah 90% tuh dari ini ngomongin lokal TKDN nih? Betul. Iya. TKDN-nya udah 90%. Dulu kan kita 2013, 2014 semua masih impor semua nih. Ya. Saking kreatifnya anak Indonesia, bikin sendiri semua sekarang. Karena malas impor, mendingan bikin. Artinya kan kita nih kreatif nih. Dan dari sisi kreatif itu kan menghasilkan pendapatan untuk negara. Nah, sangat disayangkan sekali kalau akhirnya dengan revisi 109 ini salah satu industri kreatif yang karya anak bangsa ini bisa hilang gitu. Dan juga akhirnya bisa menurunkan pendapatan negara. Gitu. Itu sih salah satu masukan dari kita lah. Jadi karena industri vape ini masih didominasi sama industri UMKM dan industri UMKM ini yang mungkin industri yang bisa membuka lapangan kerja baru dan sangat sayang buat pemerintah kalau harus memasukkan ini ke revisi PP 109 lah. Industrinya bisa mandek lah, bisa nggak berjalan. Nah, itu sayang banget. Gitu. Itu aja sih dari kita mungkin. Oke, terima kasih Om Aga, luar biasa sekali. Thank you guys, sudah cukup jelas ya kenapa kita perlu menolak revisi PP 109 ini. Terima kasih Om Garin. Ada lagi mau ditambahin? Ya. Oh, satu lagi Om Bebe. Ya, mungkin yang ngejelasin ini aja yang kemarin. Mungkin untuk Om Garin dari APVI, terima kasih udah speak up kemarin masalah di media ya, masalah PP 109. Nah, mungkin dari AP masih memilih sikap untuk memantau situasi dulu. Kita belum speak up di media gitu kan.
Nah, AP pengen memastikan dulu semua ekosistem di industri ini peduli dan sadar dulu Ya. atas isu ini. Semua paham dulu aja gitu kan atas isu ini. Mungkin dengan adanya podcast ini mungkin bisa sedikitnya menambah gitu kan pengetahuan untuk mereka yang masih belum ngerti gitu. Urgensinya seperti apa gitu kan. Mungkin sehingga terciptanya signs of crisis di semua pemangku kepentingan tanpa harus menciptakan kepanikan. Nah, mungkin nextnya mari kita berjuang di jalur yang ada dulu aja. Mungkin contoh bisa bersurat, dialog gitu kan. Itu satu-satunya jalur yang ada. Step by stepnya. Oh, proseduralnya begitu. Ya. Enggak, prosedurnya juga kita berusaha dulu di titik itu dulu, gitu kan. Cara sopan dulu gitu kan. Mungkin bersurat, dialog. Dan kalau semua udah kita lalui itu dan mungkin masih ada hambatan, kemungkinan besar harus turun ke jalan. Untuk menyuarakan aspirasi kita. Nah, itu sebenarnya yang saya pengen tanyakan di closing nanti. Saya pengen tahu sebenarnya setiap asosiasi ini punya movement apa gitu kan. Nah, terakhir adalah ada nggak sih yang Vapers ini bisa lakukan sebagai pengguna nih? Teman-teman pengguna ini bisa melakukan apa gitu? Kalau jujur aja. Kalau misalnya tiba-tiba kami ya, saya mewakili teman-teman ini diajak turun ke jalan. Turun ke jalan kan udah tendensinya artinya demonstrasi gitu kan. Untuk apa? Untuk menyuarakan apa gitu loh. Apakah penolakan? Ya, kenapa kita mesti turun ke jalan gitu? Saya yakin sih, jangankan turun ke jalan Pak, pada saya lupa, tahun berapa ya? 2019? Enggak, waktu bikin petisi 17. Sebelum cukai, setelah cukai dong petisi itu. Petisi sebelum cukai dong. Sebelum cukai udah ada petisi dulu kan. Pokoknya kita berada petisi-petisian lah ya. Tapi pada saat petisi itu yang ngisi cuma sekian ribu. Apalagi turun ke jalan, sepertinya tidak ada yang mau turun nih gitu. Makanya. Apalagi sekarang Vapers, maaf ya, saya lanjutin dulu. Kan ada Vapers yang kita bisa bilang enthusiast, ada Vapers yang casual gitu. Dia mungkin nggak tahu nih cerita-cerita ini gitu. Mungkin dia hanya pengguna aja, dia benar-benar penikmat lah kita bisa bilang gitu. Yang tiba-tiba ada temennya yang Vapers juga gitu, turun ke jalan karena dia mungkin lebih antusias, dia tahu tentang kabar ini, tiba-tiba menyuarakan suara Vapers, terus dia bingung, ada apa dengan Vapers gitu. itu apa ya, why-nya itu yang harus kita ceritakan dulu gitu. Mungkin why-nya kalau menurut penilaian saya pribadi sih, dengan speak up di media bagus juga. Tapi kalau menurut saya kurang efektif. Kenapa gitu kan? Karena kalau di media itu tuh boomnya mungkin hitungan hari, itu udah hilang. Nah mungkin kalau sampai turun ke jalan dan nggak hanya satu kali kita bertahap di setiap kota gitu lah ya. Itu mungkin bisa kedengar ke atas gitu. Dan mungkin bisa jadi peduli. Nah, kebetulan juga saya baru selesai bikin draftnya untuk ditujukan ke presiden juga tentang permasalahan ini, dan memberitahu juga ada industri yang lebih saya mau angkat, industri baru yang notabene UMKM, dan saya juga menyebutkan penyerapan tenaga kerjanya berapa, kontribusinya ke negara berapa, dan tapi emang sekarang industri vape ini masih UMKM Om. Kayaknya masih, udah untuk saat ini masih sebagian besarnya banyaknya UMKM. Cuman lagi coba bukannya bertahap. Standar untuk cukai aja sekarang sudah naik di atas UMKM. Iya. Cuman lagi coba mau merangkak naik level gitu kan. Nah, tapi jangan lupa ada juga kontribusi dari sisi industrinya, mungkin lebih yang mensupport di TKDN itu. Raw-nya mungkin kayak pabrik nikotin, pabrik botol, dan pabrik-pabrik yang mensupport lainnya gitu kan. Nah, jangan lupa itu ada juga penyerapan tenaga kerja di situ gitu. Nah, ini yang mau coba saya angkat. Kebetulan juga baru hari tadi selesai draftnya untuk dikirim gitu kan.
mudah-mudahan sih bisa didengar ya. Ada industri ini dan ada permasalahan ini. Boleh nanya, tapi di luar topik ini ya. Ada nggak data sebenarnya berapa tenaga kerja yang terserap dengan adanya industri ini? Ada nggak punya datanya? Efek langsung banyak. Cuman bisa 500 ribuan. Bisa lebih jawab ya. 500 ribu. Seluruh industri ini? Ya, jadi 500 ribu orang yang bergantung, yang hidupnya bergantung terhadap industri ini. Nah, saya kira kalau datanya itu lebih divalidkan dengan sebuah ya presentasi data yang valid ya, dengan cara mencari datanya yang bagus juga, saya kira itu datanya nggak sekedar kira-kira gitu loh. Itu saya kira harus ada yang mengerjakan juga sih gitu. Kalau dari sisi produsen sih sebenarnya kalau saya udah mulai ngedata. Yang memang kebetulan sekarang datanya dari anggota dulu. Mungkin nextnya bisa lari ke masih yang di luar anggota untuk ngedata penyerapan tenaga kerja dari sisi produsen. Betul. Nah mungkin kalau dari sisi kelanjutannya mungkin kalau sama kita semua keteter mungkin ya. Kita butuh bantuan dari teman-teman juga semua gitu kan. Gitu. Mungkin. Tapi itu kan suatu hal yang bahasa Indonesia apa ya? Bisa dikerjakan, doable lah, bisa dikerjakan gitu ya kan? Karena goalnya adalah data gitu. Betul. Data itu suatu hal yang valid gitu kan, nggak bisa enggak gitu. Ada nggak yang mengerjakan datanya gitu? Data itu kalau global semua belum sampai. Cuman kalau dari sisi produsen lagi saya lakuin. Oke. Ya semoga jadi insight juga buat teman-teman asosiasi untuk mengerjakan itu. Saya kira itu sangat penting gitu. Karena saya yakin yang di atas sana pemerintah juga melihat data. Betul? Nggak mungkin hanya melihat kira-kira sekian. Nggak bisa begitu kan ya. Oke, masih ada lagi Om Bebe? Udah. Oke, ya. Ada lagi Om Johan? Udah tersampaikan. Oke, Om Roy? Ya kalau dari Apnindo ya tadi. Sebentar Om. Sorry. Kalau dari Apnindo sih tinggal melengkapi apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman tadi. Tadi API udah keren banget, dia udah speak up di media. Teman-teman dari API udah bagus, dia mengerjakan lewat part-part yang sudah ada di mana API belum ambil ke situ. Sama, jadi nanti Apnindo juga akan kita punya sikap yang sama, yaitu menolak revisi PP 109 dan kita memang sudah meeting dengan semua member Apnindo yang ada. Salah satu sikap yang kita ambil adalah kebetulan Apnindo ini adalah memang anggotanya tidak banyak, baru sedikit dan lebih kepada keprodusen. Jadi kita lebih kepada akan melakukan kunjungan dialog silaturahmi dengan tadi itu dengan pemangku stakeholder tersebut. Dengan harapan dia bisa melihat bahwa tadi udah sampai sama Aga bahwa peluang investasinya itu besar sekali. Kalau sampai PP 109 ini dilaksanakan di industri ini, revisinya itu sangat disayangkan sekali. Potensi investasinya tadi disampaikan oleh teman-teman di API jadi sangat sulit untuk dicapai di dalam HPTL ini seperti ini. Sedangkan sebenarnya industri ini lebih beda ya, kita beda gitu ya. Yang perlu kita sikapi bersama juga sebenarnya soal underage tadi itu yang mungkin harus kita kerjain sama-sama gitu. Ya mungkin teman-teman pasti bantu juga lah kalau ada yang jual ke underage, bisa lapornya kemana? Ke Om Johan. Ya. Jangan ke saya ya. Tidak ada gunanya ke saya gitu. Ke APVI juga bisa karena mereka ada satgasnya kok. Oh iya, lo ada satgas? Ada ya? Nanti bisa. Bisa. Ada satgas ya? Ada. Aduh. Udah lama. Saya bukan cepunya ya. Saya bukan satgasnya juga. Oke, thank you Om Roy. Boleh Om Johan. Oke Om. Karin. Jadi dari sisi kita industri kan memang menyampaikan penolakan revisi PP 109 ini melalui media, melalui surat dan lain-lainnya. Tapi kalau memang teman-teman juga sudah menyadari, kita sudah jelaskan dan teman-teman tahu apa yang akan terjadi apabila revisi ini di-approve. Mungkin kalau kita lihat sekarang ini kan setiap kementerian sudah punya Instagram. Saya juga tadi dapat informasi bahwa setiap lembaga itu sudah punya tracking masing-masing di Instagramnya. Jadi kalau kita maksudnya ada yang mantau gitu? Udah ada yang mantau ya. Jadi kalau teman-teman itu menyuarakan melalui sosial media pun cukup berpengaruh gitu dengan hashtag tertentu, dengan tagar tertentu, misalkan tolak revisi PP 109 itu akan sangat bermanfaat gitu.
Suaranya pasti didengar. Pasti didengar. Masalahnya ada yang menyuarakan atau tidak. Ya, Gitu kan, itu Dan butuh kesadaran aja kita harus sih. memastikan dengan sosial media ini didengarkan. Ya, Kan betul. tinggal ngetek aja gitu Kalau ya. dengar mereka pasti akan pantau. Mereka terus pantau kok. Setiap kementerian itu mereka pantau sosial medianya. Jadi apabila itu memang banyak dan tag ke mereka juga gitu, ya mereka pasti aware gitu. Demikian juga dengan yang setuju ya. Ya. Ya, jadi harus ada itu Perang pergerakan dari opini kita untuk berarti itu. ya. Perang opini ya. Ya, dan nggak masalah dong kan menurut Ya. kan ini satu hal yang kita percayai, kita yakini Betul. kebenarannya Ya. gitu. Jadi pemerintah itu kan pola kerjanya kan bertingkat ya, bertingkat. Artinya apabila akan dikeluarkan sebuah regulasi, lalu ada yang mendukung, ada yang menolak gitu. Tetapi kalau yang mendukung nggak kedengaran, yang kedengaran cuma yang menolak, betul. nanti akan kalah nih yang mendukung gitu. Kalau nggak Begitupun salah kalau sebaliknya. nikah pun kan ada kesempatan, ada yang Iya. keberatan Iya. dengan ini kan gitu kan. Jadi Tapi kalau nggak ada yang ngomong ya Betul, sudah gitu kan iya. lanjut gitu kan. Jadi kalau kita menolak tapi kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada gunanya juga. Jadi Ya. memang Harus suara ada. teman-teman semua itu sangat bermanfaat. Untuk sangat didengarkan. membantu kita lah. Oke. Berarti mending saran saya sih ya kita buat aja sekalian salah satu bagian gerakan itu dengan hashtag tadi, modal hashtag tadi. Mungkin teman-teman vapor semua, mungkin juga influencer, buzzer dan lain-lain yang nanti nonton unboxing dan sudah paham ataupun belum paham bisa ditanyakan ke masing-masing asosiasi. Ayo sama-sama kita gerakan hashtag tolak revisi PP 109. Oh itu hashtagnya. Iya. Iya. Oke, nanti ditulis di sini ya guys ya. Hashtag tolak revisi PP 109. PP 109. Apalagi buzzer-buzzer influencer ya daripada daripada jobless. Daripada jobless ya. Iya. Daripada nanti akan mengalami kejoblesan. Jadi lebih baik kita berjuang bersama-sama. Yang ini jangan minta liquid ya guys ya. Yang ini jangan minta liquid. Ini bukan, ini demi kepentingan kita bersama ini. Oke, thank you Om Garin. Iya. Oke guys, thank you buat simak unboxing kali ini. Sangat ya, ini lebih panjang sih dari yang saya perkirakan karena tadinya saya cuma 1 jam tapi ya oke lah lebih sedikit dan cukup jelas. Bakal ada movement lagi dan update-nya pasti kita akan update juga di Instagram masing-masing. Instagram asosiasi ini juga ada. Mereka pasti punya movement-movement yang sebaiknya kita pantau juga supaya kita bisa sama-sama memperjuangkan industri ini bersama-sama. Oke, thank you guys. Kita ketemu lagi di unboxing berikutnya dan saya Dupe. Saya Roy. Saya Johan. Gua Aga. Saya Bebe. Saya Garin. Oke. See you next week. Bye bye. Bye bye.